Pomagers, balik lagi nih di Pomage Podcastnya Image. Oke, balik lagi dengan Rangga dan Okta di season 4 episode 2. Nah, apa nih di episode kali ini apa nih? kita bakalan ada bincang-bincang bareng alumni. Wih, seru banget. sekaligus dosen juga nih Aduh, sekarang di sekaligus dosen. Prodi Manajemen. Wih, Ya, keren bener banget. Iya, bener banget. Jadi hari ini kita bakal ngebahas dengan tema A Journey from Student to Become a Lecturer on the Same Campus. Wih, tepuk tangan dulu dong. Oke, kayaknya mungkin keren banget ya dari alumni terus sekarang ngajar di kampus yang sama. Keren banget sih. Aku juga ini bingung sekarang manggilnya mau bapak atau akang gitu. Oke, boleh di spoiler dulu nih suaranya. Mau dipanggil Kang atau Pak? Panggil saya yang mulia. Oh, iya. Panggil saya. Kang aja Kang, kan saya datang sebagai alumni. Iya, Iya, iya. Kang aja. Oke. Mungkin beberapa Pomagers kayaknya udah kenal ya suaranya. Aduh, ini soalnya udah kayak kenal Iya nih. bener banget ini, waktu itu nyebutin STP sama SWOT. Wih, di kelas ya? Iya bener banget. Iya. Oke, jadi mungkin kita langsung sambut aja, oke? Pomager, please welcome Kang Dibian. Halo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kan ini sekarang lagi libur nih kalau aku gitu sebagai mahasiswa. Nah, Akang sendiri sekarang sebagai alumni dan sekarang menjadi dosen juga. Libur nggak sih? Enggak. Oh, enggak. Jawaban langsungnya enggak sih, Oh, enggak karena langsung. saya tetap ya kalau dosen itu meskipun perkuliahan libur, tapi kita juga diwajibkan juga tetap ke kampus, absen, dan juga masih ada kerjaan-kerjaan lain. Kalau misalkan kayak prodi sebelah gitu, misalkan pendidikan ekonomi itu lagi ngurusin akreditasi, bisa jadi akreditasi. Terus masih banyak lah, karena kan tugas dosen sendiri kan bukan ngajar doang kan, Ya. ada 3 tuh, pengabdian, pengajaran, dan satu lagi tuh penelitian. Wih, keren banget. Pengabdian, pengajaran, penelitian. Keren Penelitian. banget. Betul. Nah, ini tuh for your information nih Kang Dibias ini tuh ngajar tuh di manajemen juga ya. Manajemen UI. Jadi aku belum jelasin nih di manajemen juga, alumni manajemen ngajar di manajemen juga. Iya. Dari sebagai dosen apa nih, mata kuliah apa nih? Kalau saya sebenarnya karena saya baru masuk, jadi saya masih diplot ke berbagai mata kuliah. Oh, fleksibel gitu. Cuman kalau sesuai dengan formasi nih, saya masuk sebagai dosen manajemen operasi. Oh, manajemen informasi. Gitu. Nah, Okta, kasih penjelasan tuh sedikit tentang manajemen tuh kayak gimana sih menurut Oke, Okta gitu. boleh. Kalau menurut dari sudut pandang aku gitu, aku mau ngebahas langsung manajemen UPI aja gitu Iya, ya, biar boleh. spesifik gitu. Kalau menurut aku manajemen UPI itu salah satu program studi yang unggul gitu. Unggul ya. Baik di FPEB maupun di UPI itu sendiri gitu. Manajemen tuh kayaknya kayak udah, wih, prodi paling ketat gitu karena Widih. waktu aku mau kaku tuh ya, nih teman-teman aku coba mau intermezzo dikit gitu ya, kalau misalnya aku kenalan gitu ya. Kamu dari jurusan mana? Dari manajemen. Wih, keren banget. Swear, paling aku di ketat mana? kayak gitu kan? Aku sampai di stop and light bang aku ditanya. Manajemen ada yang gitu sama juga. Iya kan? Dari Oh, mana? ada Dari yang manajemen. Keren banget Ya, Kang. emang Kayak gitu. pride management tuh keren banget gitu. Jadi mungkin pride management ini tuh tumbuh karena emang orang-orang di dalam itu gak sangat-sangat ini ya, sangat-sangat bagus gitu. Terbukti Iya, nih bener. dengan bintang Nah, tamu kita hari ini iya, gitu. Sebenarnya kalau manajemen itu dari salah satu prodi terfavorit ya. Iya, Dari betul. angkatan dari saya juga dari 2014 juga udah banyak tuh, udah paling ketat lah. Salah satu prodi terketat lah di UPI. Sebelum itu 2013 juga setahu saya, seingat saya ya. Sampai dari 2013 2014 nggak tahu sebelumnya tuh 2012 sampai 2011. Cuman memang dari dulu memang manajemen itu salah satu prodi yang memang paling banyak diminati juga sama calon mahasiswa. Pokoknya kalau menurut saya mah ya karena manajemennya ya. Ya. Pertama manajemen yang bisa masuk kemana aja, Iya. terus manajemennya manajemen UPI lagi kan, Universitas Negeri, dan meskipun ya UPI kan pendidikan ya, Iya. kita salah satu yang nondik gitu, itu unik juga mungkin Iya. gara-gara itu. Ini satu-satunya ya di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis yang nondik ya? Enggak. Oh enggak, kirain aku. Ada manajemen, ada IEKI, Oh, IEKI nondik IEKI, juga. Ilmu Keuangan Islam, dan Akuntansi Akuntansi. juga. Akuntansi. Oh, tuh kan dapat Iya, lagi. dapat. Aku. Kalau nggak nanya itu aku Iya, betul. salah Iya, mana? iya, Kalau nggak nanya aku manajemen tuh salah satunya nondik. Nanti diketawain Iya, ya. yang ini aku sombong duluan. Tapi Iya. gitu kan, untung ditanya nih. Nah,
Kang, kilas balik waktu Akang jadi mahasiswa tuh kayak gimana sih, Kang? Waduh. Kan waktu itu aku sempat dengar juga waktu ya itu Awal-awal. iya, Kayaknya ada negeri gingseng nah, gingsengnya. gingseng gitu sama Son Heung-min gitu, sama Yoo Jae-hoon sama siapa lagi gitu. Itu pemain bola itu. Enggak, ini konteksnya apa dulu nih? Konteks saya waktu mahasiswa S1 atau S2. Oh, Dari S1 sampai saat ini juga ya boleh. Satu. Aduh, gimana ya? Tuh, memang agak sedikit malu lah saya kalau waktu S1 tuh ya. Teman-teman bisa tanyain lah sama teman-teman angkatan 2014. Dulu saya percaya atau nggak percaya, saya wibu dulu. Wibu. Serius wibu saya. Oh iya. Saya waktu awal-awal kuliah di semester 1 itu saya pernah nggak pulang berapa hari gitu, nginep di warnet. Saya main Dota di warnet berapa hari nggak pulang, bahkan dicariin sama teman-teman yang lain, sama si Jikri sama yang lain lah. Itu waktu awal-awal S1, dan kebetulan di angkatan itu saya salah satu mahasiswa yang bisa ibaratnya dipercaya buat ngurus perdesainan lah. Karena saya dulu SMK-nya itu jurusan multimedia. Oh, Mulmed. Memang tidak ada kaitannya Ya. antara multimedia dan manajemen ya. Cuman ya alhamdulillahnya gitu saya keterima di manajemen. Jadi saya dulu awal-awalnya kayak gitu, jadi tukang desain, sering dikatain wibu juga ya. Karena sering ke warnet terus di Jepangan gitu kan. Di Jepangan. Pernah ikut eventnya, Kang? Cosplay? Pernah. Oh, cosplay pernah? Oh, kalau cosplay belum. Masa cosplay? Kirain cosplay pernah ya? Iya, kirain pernah. Nah, kenapa mendiagnosa kalau main Dota di warnet wibu gitu, Kang? Kenapa Enggak nggak? sih, bukan karena itunya gitu. Cuman kalau karena suka Jepangan Oh, saya iya. gitu. Cuman kalau misalkan ke warnet itu saya kayak nerd gitulah. Oh, Cupu gitu. cupu. Aku juga emang cukup suka nih film-film Jepang. iya. Namanya apa? Nonton apa? Film-film ya ada beberapa film-film Jepang gitu. Ada. Lupa judul lah Iya, ya, lupa tapi judul. nonton. Iya benar, yang short kayak gitu film-film betul, Jepang. Yang 3 menit itu. Iya benar. Maksudnya trailernya itu 3 apa? menit. Sujuran itu. Iya, Sujuran. Itu tuh apa tadi? Cross Zero. Itu. Wow. Bagus. Gitu. Okta. Oke, mungkin setelah itu di S1 terus gimana? Iya, Gimana? lanjutin ya. Iya. Dulu waktu S1 tuh tahun pertama kayak gitu ya, masih desain, terus saya masuk image juga. Dok berarti Oh, ya di seringnya. image juga nih. Hmm. Awalnya Pupdok, Tuh kan. terus Inau jadi Pupdok juga, terus tingkat kedua kan udah masuk staff tuh. Iya. Saya tuh masuk rekrutmen, masuknya DKO dulu. DKO, aku juga. Dari DKO Dulu nih, kalau Kak. dulu tuh namanya bukan DKO, Orji. Orji. Apa tuh Orji, Kak? Keorganisasian. Oh, Jadi jadi singkatannya itu Orji. Orji. Oh. Cuman karena memang kalau dalam bahasa Inggris kan Orji itu sesuatu yang kurang baik. Jangan di search aja lah, misalnya kalau nggak tahu ya. Iya. Kurang baik ini yang DKO. Tuh. Oh, itu jadi semenjak kapan tuh Kang diganti jadi DKO Iya, tuh dari departemen? Saya lupa. Kalau nggak salah angkatan 2013 yang menjabat. Oh, waktu Kalau nggak salah ya. Ini kabinetnya di angkatan. Kabinet 2013. Oh. Indir 2013 kalau nggak salah. Cuman kalau pas saya masuk itu masih Orji. Gitu. Akhirnya saya masuk Orji, DKO. Masuknya ke Litbang saya. Oh, Litbang. Bang. Monef, Kang? Saya Oh, bukan. tuh apa People ya? at Image? Belum ada. Belum ada. Wah, itu sih. Oh, saya masuknya Litbang. RMB saya. Oh, RMB. Jadi frontliner kan. Oh. RMB. Iya, Tahu kan? Iya, kaderisasi itu. Kalau sekarang apa sih namanya? Yes, Manajemen Registration Day ya kan? MRD. MRD. Gitu. Baru tahun ini nih diganti ya? Karena kita udah internasional kan. Benar. Masuk Litbang, beres kepengurusan, saya mumas, saya pernah nyalon juga jadi presdir walaupun gagal. Oh, Jadinya apa, Kang? Saya akhirnya jadinya wakil presiden. Wih. Gak jauh jatuhnya tuh ya, keren. Wakil presiden Iya. direktur. Presdir. Nonton ya. Di sini nih. Jadi presiden dulu 2014 Kang Dia di Aulia Suherman. Nah, untuk paling untuk waktu jadi mahasiswa di semester 1 nih. Momen apa sih yang nggak bisa dilupain gitu waktu di manajemen ini? Maupun itu waktu di kelas atau waktu image gitu, apa sih Akang sendiri? Saya pernah danus
Ada videonya kalau nggak salah, tapi nggak tahu di Image nggak tahu masih ada atau enggak ya. Zaman saya masih jadi saya Danus itu Nutrisari nih. Nutrisari. Nutrisari saya masukin jaket gitu. Di video terus ada orang lewat nih, misalkan, Mbak, saya punya waktu nggak gitu. Saya punya sulap. Misalnya gini, sini. Saya ambil, itu Nutrisari cuma 5.000. Misalkan beli ya saya. Marketing, Ada videonya itu. Banyak yang beli nggak, Kang? Enggak juga sih sebenarnya, malah kabur sih ceweknya. Itu sebuah output dari mata kuliah juga mungkin. Karena kreativitas gitu. Gitu. Meskipun ya terlihat mahir gitu dengan pertunjukan Yang memang agak konyol. Tapi bener memorable loh, sampai sekarang masih keinget gitu kan. Perjuangan Danus ya. Itu Danus untuk apa tuh Kang? Inau. Kalau Inau nggak atau- salah Inau deh, Oh, Inau. karena awal-awal. Danus Inau tuh emang sangat-sangat Oh. ini ya, sangat-sangat harus Bener, kuat. iya gitu. bener. Kita juga di-push untuk beli nasi jiwa. Wih waktu itu. Nasi jiwa, iya. Tapi kan Masih nasi ada nasi jiwa. Masih ada. Oh dari angkatan Akang Kalau juga. nggak salah mah udah ada nasi jiwa tuh. Kalau nggak salah angkatan 2015 yang mulai tuh. Nasi Nasi jiwa. jiwa. Nasi jiwa. Iya, tapi itu praktis banget ya. Siapa yang jualan sekarang? Waktu kemarin tuh di angkatan kita, iya itu Nabila Kang. Dari Danus, Kewirus ya? Dari Danusan buat Inau itu. Inau dari Nah. angkatan kita gitu. Kenapa masih ada ya? Iya. Masih ada ya. Masih Jiwa ada. aku kok. Iya, Bagus masih, berarti masih itu. banyak ya. 10.000-an murah banget, jadi nggak makannya juga gampang gitu ya. Yang pakai dibungkus Iya, itu di kan? bagus gitu, jadi tinggal makan gitu aja Ah. sekali. Iya, bener sama. Berarti itu nyambung lagi ke STP sama SW artinya bagus itu. Bagus, iya ya. Camping targeting. Coba. Bisnisnya bang. STP apa? STP. Aku Oh, coba. Yang aku tahu tuh ya dari Akang sendiri waktu ngajar aku di Apa? kelas segmenting, targeting, positioning. Oke. Jelasin nggak? Coba segmenting itu apa sih? Segmenting tuh aku boleh sama Okta dulu segmenting itu apa gitu. Ntar sama aku ditambahin lebih lengkapnya gitu spesifiknya kayak gimana boleh. Oke. Speechless loh aku. Mungkin segmenting tuh kayak yang ini kan. Target. Pembagiannya ini Kan ada bisa targeting. Oh iya, iya target tapi yang versi lebih luas gitu. Siapa sih yang mau kita jangkau kira-kira gitu? Jadi segmenting itu pembagian karakter Iya. tiap-tiap ini ya, tiap-tiap calon konsumen. Oh itu lumayan stres guys. Bagikan tuh. Yuk, catat. Segmenting. Hmm. Misalkan kita punya ada satu orang konsumer, kita dipilih dulu nih. Misalkan dia gendernya berdasarkan gender apa, misalkan laki-laki dan perempuan, terus berdasarkan Penghasilan. pendapatan ya, penghasilan sekian segmenting. Targeting, kita memilih yang mana sih yang kira-kira potensial customer yang akan kita Target pilih. marketnya gitu. Misalkan laki-laki dengan penghasilan 1 juta hingga 3 juta, lalu orang yang suka anime misalnya, suka Jepangan misalnya. Di Jepang. Satu segmen itu laki-laki penghasilan 1 sampai 3 juta yang menyukai anime, itu satu segmen yang menjadi target. Nah, itu targeting dan positioning. Itu bagaimana brand yang akan kita jual ke potential customer tersebut. Di benak mereka tuh brand kita tuh mau jadi seperti apa. Nah ini nih bener banget. Dipersiapin nih buat yang denger gitu. Takutnya Nah, nanti ini pas juga. UTS atau apa STP ditanyain. Nah, ini gitu. makanya dengerin Pomage nih. Di Iya. sini juga ada penjelasan Pomage dari tuh STP. insightful banget. Insightful banget. Gitu. Emang udah nggak usah diraguin lagi nih. Iya. Nah, untuk double degree-nya kan. Iya, belum aku ditanya. penasaran banget nih gimana sih perjalanan bisa. Itu waktu Pergi ke S1 negeri. gitu. Iya. S1 Enggak, apa? kalau double degree itu S2. Oh, S2. S2. Boleh, Bi. Ceritain dong. Ceritain nih. Iya. Jadi awalnya tuh setelah saya lulus kuliah S1 saya sempat kerja dulu saya di KAI dulu. Saya pernah jadi frontliner juga, saya petugas loket lah. Kalau nama kerennya frontliner. Frontliner. Kalau nama kasarnya masih petugas loket yang apa? Ngurusin tiket. Yang ngurusin tiket, yang misalkan ada penumpang beli tiket atau misalkan pesan tiket, nah itu saya yang ngurusin. Saya daftar S2 sambil kerja waktu itu. Dan di UPI juga ya. Oh, di UPI juga. Nah, ketika saya kuliah di UPI itu tiba-tiba di setengah perjalanan, kalau nggak salah semester 2 gitu, saya agak lupa, ada pengumuman bahwa UPI itu ngadain kerjasama sama Tongmyung University di Korea Selatan. Itu awalnya ada kerjasama. Terus Prof Ratih waktu itu ngumumin, sok daftar katanya ke mahasiswa tuh daftar. Saya awalnya nggak berminat awalnya karena ke Korea Selatan gitu kan, maksudnya kuliah ke luar negeri kan butuh biaya yang cukup besar juga kan gitu. Saya bukan orang yang berlebih gitu gimana. Saya mikirnya cuma males kata saya, kerjaan yang lain aja. Nggak tahunya teman saya ngajakin ada, udah daftar aja dulu ikutan seleksi.
ya udah daripada saya diem gitu kan, beres kerja waktu itu daftar tes, saya bikin proposal tesis, lalu presentasi pakai bahasa Inggris di hadapan Pak Arif Oir, kalau nggak salah Pak Arif, lalu Bu Maya, Prof Ratih, masih Prof Ratih waktu itu, ketua Prodi S2-nya. Dan alhamdulillah akhirnya saya dapat beasiswa dari situ. Keren banget. Berangkat akhirnya. Berangkat. Jadi programnya itu 1 tahun di UPI, 1 tahun di Korea Selatan. Oh itu S2 tapi masuknya. Double degree. Oh berarti emang nggak dipersiapin nih Kang, jadi ngedadak aja gitu. Ngedadak. Keren banget sih ya, gitu yang ngedadak gitu tapi kayak dapet Iya, gitu. tiba-tiba Korea Iya. gitu. Tiba-tiba Korea. Tiba-tiba Korea. Keren banget. Mungkin Mendadak aku opa. Tapi jujur masih ada ya iya. angin-angin Korea jujur. Iya, di benar. sana. Mungkin karena banyak pakai masker ya kan waktu itu sana. Masker Korea. Ini saya minum ya. Apa, Boleh boleh. Kang. Ini artinya apa ini? Nah itu disensor dulu. Mungkin kalau misalnya mau sponsorin Pomichi gitu ya boleh. Ini tutupnya ada nih di sini. Nah, yang jadi kendala yang sewaktu di sana tuh studi di Korea tuh kayak gimana sih, Kang? Langsung bahasa. Oh, bahasa. Bahasa. Karena saya kan persiapan tuh cuma berapa bulan gitu. Saya belum pernah kepikiran berangkat ke Korea Selatan sebelumnya. Jadi bahasa saya nol banget gitu. Bahasa Koreanya. Oh. Tapi di sana bahasa ini kan saya tahu. Bahasa Inggris full Oh, Inggris. Di sana juga sebenarnya di sana tuh ada waktu 3 bulan. Jadi sebenarnya total 1 tahun itu saya nggak full 1 tahun di sana. Karena waktu itu kan COVID. Visa dari Korea tuh belum dibuka dari Indonesia. Jadi saya 1 semester secara online perkuliahan. Lalu di bulan Desember saya baru berangkat karena visanya baru dibuka oleh Korea Selatan. Jadi di sana total 8 bulan. Oh, 8 bulan. 3 bulan saya belajar bahasa Korea. Saya pulang tuh sekitar Agustus Septemberan lah. Jadi di sananya wisuda di sana, baru pulang ke sini wisuda di sini. Itu belajar bahasa Korea di sana difasilitasi juga atau? Difasilitasi. Oh. Alhamdulillahnya di sana tuh ada dosen. Iya. Jadi namanya itu Prof J. Prof J. J Desik. Beliau punya gelar profesornya itu dari Indonesia. Oh, Dia salah gitu. satu penyandang orang Korea, salah satu orang Korea pertama yang punya gelar profesor dari Indonesia. Temannya itu dia seangkatan sama suaminya rektor UGM kalau nggak salah. Coba search rektor UGM cewek bukan? Rektor UGM tahun ini Kang? Hmm. Oh, rektor UGM. Saya agak lupa rektor UGM tuh. Nggak tahu UGM, nggak tahu. Jangan tak. Bisa. Oke, Rektor UGM. Rektor UGM. Panjang banget berarti ya ininya ya. Rektor Siapa rektor UGM. UGM coba? Rektor UGM kita lihat dulu ya. Siapa sih? Oh iya, benar. UGM? Benar Cewek. banget. Cewek. Oh, iya. benar banget. Rektor Nah. Universitas Gajah Mada. Siapa namanya? Profesor Profesor Dr. Opa Emilia MMED SP OGK PhD. Panjang Wah, banget. ini keren banget. Nah, beliau tuh punya suaminya pasti orang Korea. Coba. Oh. Suami Suami. Prof. Boleh. Suami rektor UGM. Suami rektor UGM. Suami rektor UGM. Siapa tuh? Oh iya. Ya benar banget. Orang Terus Korea. ini suami Indonesian. Iya aku Nah, Siapa dia tuh sama? seangkatan. Prof itu kalau nggak salah bilangnya Oh iya, Zhang Keun Wong. seangkatan sama. seangkatan sama yang Prof J itu. Oh. Beliau fasih bahasa Indonesianya. Di sana kita dibimbing sama beliau. Jadi dibantu gitu, Dibantu. Kelas baca Hangul, terus konsentrasi, conversation setiap hari seperti apa. Jadi dibantu oleh Prof J Desik. Si bahasa yang tadi ya kesulitan ketika hidup di sana, sama makanan paling. Oh, makanan. Emang gimana tuh Kang makanan? Makanan cukup sulit membedakan mana yang halal dan tidak. Oh iya benar banget karena ya di sana kan Kebanyakan babi. ya Iya. banyak Dan babi. kalaupun misalkan non babi tapi misalkan daging, misalkan ada satu produk memang tidak mengandung babi di dalamnya, cuman diproduksi dalam satu tempat produksi yang sama gitu dengan iya, yang jadi- produksi babi. Oh kebanyakannya di sana berarti babi ya. Makanya babi minumnya suruh kan sangat tidak friendly ya untuk muslim. Nah kalau buat segi pertemanannya gitu di sana Hmm. gimana tuh Kak? Alhamdulillah Orang-orangnya sih. kayak gimana tuh?
Kalau saya kan berangkat dari UPI itu ada sekitar 7 mahasiswa. Oh, Itu jadi manajemen nggak semua. Manajemen semua. Oh. 6 mahasiswa S2 dan 1 mahasiswa S1. Sekarang dia masih ada di sana. Ah. Ada S1 anak akuntansi namanya Nafila. Jadi kami semua berangkat waktu itu dan ya untungnya guyup ya. Ya, Semuanya guyup. bareng gitu. Susah senang sama-sama lah di sana ya karena punya ya satu tujuan lah biar selesai di sana lulus bareng bisa pulang cepat juga bareng ke sini. Berarti mes waktu di sana nggak? Atau? Dapat dormitory. Oh, dormitory. Sama saya juga dapat orang Korea, teman orang Korea. Dapat. Teman orang Korea namanya tuh kalau jadi Prof J itu ngasih nama tuh ini ada orang Korea, dia masuk ke kelas gitu. Ini dia kasih nama Indonesia katanya. Apa ya? Dinamain Afgan. Afgan. Karena apa tuh? Nggak tahu saya juga. Mungkin referensi Prof J itu kan dia udah senior ya. Mungkin referensinya tuh artis-artis Indonesia yang mungkin yang udah senior juga kan. Iya. Afgan lah dicetuskan gitu. Oh, Afgan namanya tuh Afgan. Ya akhirnya dia juga melakukan student exchange kalau dia tuh ke UPI. Oh, ke UPI. Dia tuh sempat ke sini dan dia malah nemu pacar, dia udah tunangan orang Indonesia. Indo. Oh, jadi 2 jalur gitu ya, Iya. bukan mahasiswa UPI doang yang Iya. Korea. Ya, Bener-bener jodoh nggak kemana ya? Jodoh ya di UPI gitu. Mana cuma ada di UPI. Gitu. Oke, mungkin kalau kan tadi kan Akang udah bilang udah pernah belajar bahasa Korea gitu ya. Boleh dong Ya, di ini boleh. di spill coba skillnya Ini gimana satu lagu sih? Raisa di Koreain. Ada gitu juga dong. Kalau lagu BTS dinyanyiin boleh atau Oh, ngomong bahasa Korea nih teh. Ya. Apa ya? Dikit ya. Annyeong. Jika dibiasimnida. Keren. Gitu doang sih, nggak terlalu pasti lah. Karena yang dipakainya juga paling Igu Olma, ini berapa? Olma Yiyu, ini berapa? Paling yang buat ini, buat konversasi biasa aja ya. belanja, terus Sacon, terus yang 1000, Con itu 1000, I Samsa Uyuk I Con 2000, kayak gitulah. Baik 500. Oh, masih ada ya? Iya. Masih ada lah. Iya, masih ingat gitu. Masih tuh baru juga berapa bulan. Saya pulang tuh Oktober. Oktober 2022. 2022. Oh iya. Iya. Cepet banget ya. Udah ada 8 bulan. 6 bulan. 8 bulan. 9 bulan, 8 bulan. Oh, berarti masih bentar, masih ya, Masih ada hangat karet lah. masih hangat ya benar. Tapi waktu itu selama Akang di sana, Kang pernah kenalan gak sih sama mahasiswa Koreanya gitu? Justru karena saya kesana tuh kelas internasional, Iya. ketemunya bukan sama orang Korea. Kalau ketemu yang orang Korea itu yang si itu tadi, Yang Prof. yang bukan yang si Oh, Afgan si itu, Afgan. itu sama tadi itu beberapa teman di dormitory lah Iya. gitu. Walaupun dia kan kebanyakan S1 mahasiswanya yang di dormi. Terus kebanyakan orang Uzbek. Oh, ada Uzbek. Uzbekistan Timur di sana Tengah ada. gitu. Itu Timur Tengah kan Uzbek ya? Iya kan? Eropa. Iya gitu. Uzbek Eropa. Aku ingat di main bola. Oh, kita dapat. Iya, dapat insightful lagi. Uzbekistan kan, Uzbekistan. Uzbekistan, Turkmenistan. Itu kan Tantangan pecahan ya. Oh, iya, pecahan benar-benar. Soviet kan. Iya. Iya. Mending search dulu. Iya, deh. betul. Iya. Kalau nggak salah, memang Review pecahan- bahasan UTBK pecahan. sih, Iya, review bener. bahasan Apa sih UTBK. tadi Uzbekistan. Uzbekistan. Orang Nepal. Oh iya Terus, Nepal. Rohit-chan aku kenal. Ya, Rohit-chan. Uzbekistan. Tapi banyaknya kenal sama orang dari berbagai negara ya, keren juga. Udah dapat Bentar, aku googling dulu. Uzbekistan. Coba sama ini Okta. Oke, mungkin sambil nunggu Uzbekistan gitu ya. Iya, boleh. Aku mau nanya perasaan Akang setelah lulus. Ada ya yang pentingnya pasti bangga lah ya. Iya. Ya benar banget pasti Pasti lah. bangga, senang lah gitu. Ini kesempatan yang langka gitu. Saya juga nggak pernah kepikiran bisa ke sana. Senangnya juga, ada sedihnya juga karena ya modalnya cukup besar. Karena meskipun saya dapat beasiswa Ya, tapi tetap ada yang perlu living cost dibayar juga sendiri. saya bayar sendiri gitu Bu untuk makan. Iya. Nah, BTW tadi nih Uzbekistan. Uzbekistan Jadi apa? Asia Tengah dan Eropa Timur. Jadi saling melengkapi. Tadi Timur Tengah, Iya, Timur Tengah, Eropa benar, juga. Jadi ada dua-duanya. Jadi nggak ada yang salah di sini. Benar di sini semua. Iya, betul gak ada yang salah. Oke, itu insightful lagi ya Iya, Uzbekistan Dari tuh. Timur Tengah benar. Iya. Eropa Timur dan Asia Tengah. Nah, gitu. Nah, untuk jadi dosen sekarang nih, cita-cita nggak sih kan?
Itu cita-cita emang dari dulu atau sebenarnya cita-citanya itu dulu tuh apa sih Kang? Gitu. Saya termasuk orang yang tidak punya cita-cita sebenarnya dari dulu ya. Saya termasuk orang yang oportunis, apapun yang ada, kesempatan yang saya dapat saya ambil. Kalau misalkan memang dari dulu sih saya pengennya jadi penyiar radio sih pernah. Oh, penyiar radio. Respect. Kenapa tuh, Kak? Aku juga emang pengen nih penyiar radio. Bukan pengen, Udah. ada role model lah di sana. Udah. Iya, sebelumnya pernah aja Iya. gitu. Nggak tahu, senang aja gitu ngobrol banget. cuap-cuap gitu. Iya, Benar. betul. Terus Masih relevan lah gitu, Ya. meskipun ya analog gitu, banyak sekarang digital, tapi tetap radio tuh wah keren banget. cuman kalau untuk jadi dosen sebenarnya saya nggak sempat juga sih, nggak kebayang gitu saya bakal jadi dosen. Cuman ya beruntung lah, kalau saya mah bilangnya beruntung. Cuman kalau kata Deddy Kobuzer ya ini mah beruntung itu kan bisa diciptakan ya. Beruntung itu keadaan dimana kesempatan bertemu dengan Kesempatan ya. kesempatan bertemu dengan kemampuan. Oh. Kemampuan bisa diasah, kesempatan bisa dicari. Hmm. Jadi ya keberuntungan itu keadaan di mana keduanya saling bertemu, ya berarti keberuntungan itu bisa diciptakan. Wih, close the door Lisius nih. Keren banget sumpah. Betul. Close the door. Emang kalau nonton itu tuh ya banyak quotes kayak gitu ya. Ya. Motivasi gitu. Bagus ya nonton anime Buat ya. grow. Bukan nonton anime. Oh, bukan nonton anime. Bukan Nonton apa? anime. Itu tadi kan disebut tadi. Oh, dari Betul. Cornelius. Iya. Oke. Tapi ini sesuai nggak sih, Kang, jadi dosen? Dosen di manajemen UPI gitu spesifiknya. Kalau dibilang sesuai ya sesuai, karena kalau menurut saya ada agak nyambungnya juga sih. Kalau misalkan tadi bilang penyiar radio, saya juga ibaratnya apa yang saya sampaikan ke mahasiswa kan sama ibaratnya informasi apa yang saya punya gitu. Dan ya cukup sesuai lah. Entah itu misalnya sama keinginan saya atau misalkan mungkin sama apa yang kemampuan saya juga gitu. Sesuai lah. Saya kira sesuai. Bagus banget. Keren banget. Dari penyiar radio jadi dosen. Oh. Iya, tapi mungkin aku mau nanya mengenai ada nggak sih perbedaan selama Akang menjadi mahasiswa waktu itu dan sekarang gitu, selama jadi dosen. Itu. Ada banyak. Kalau saya tuh kan biasanya kan ini, kalau ketika saya jadi mahasiswa, saya datang misalkan ke prodi itu, kalau misalkan ada dosen kan saya suka salam ya, saya wajib itu ya, wajib salam. Terus suatu saat saya datang nih ke prodi nih, pas udah jadi dosen, saya datang ke prodi, nggak ada siapa-siapa, saya salam sama saya sendiri. Saya dosen. Kan saya dosen. Kan saya dosen. Udah jadi dosen. Kok kepikiran? Sendiri. Emang diterapin ke diri sendiri juga ya gitu. Itu buat ke diri sendiri juga. Oke. Gitu. Sekarang malah disalamin ya. Disalamin ya, udah disalamin. Meskipun saya juga sedikit aneh lah. Ada mahasiswa manggil bapak. Asa gimana gitu manggil bapak. Belum terlalu tua tuh dipanggil bapak. Iya. Kalau umur kita beda berapa tahun coba? Okta. Aku 19. 19. Mas, jauh sih 8 tahun sih. Jauh sih. 2 tahun jauh sih. Oke. Nah, Mungkin apa? aku pengen tanya juga nih suka duka Akang selama jadi dosen itu apa sih gitu. Sebenarnya saya belum ini ya. Saya baru berarti saya baru masuk tuh Februari. Maret, April, Mei, Juni. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, baru 5 bulan lah ya. Baru 5 bulan. Masih banyak senang-senangnya lah. Maksudnya Senangnya tuh kenapa? Nah, ya bisa ketemu kalian. Oh, iya, Pak. Mahasiswa kan saya berasa muda gitu. Terus belajar enaknya tuh kan kalau jadi dosen ya seumur hidup saya selama saya jadi dosen ya tetap terus belajar gitu. Buka-buka buku lagi, buka-buka jurnal lagi. Senangnya di situ gitu. Bukan merupakan pekerjaan yang membosankan kalau jadi akademisi atau jadi dosen. Itu sih. Kalau sedihnya mah enggak lah, enggak ada. Masa sih? Amin, jangan Oh, ada. iya. Jangan ada. Nah, dan fun fact-nya tuh kemarin tuh kelas yang diajar pertama sama Akang itu Kelas aku dan Rangga. Jadi kita kayak senang banget gitu ya. Diajarnya tuh langsung sama Kang Dibias gitu. Karena Kang Dibias tuh nerapin cara ngajar yang beda. Kita kayak ada breaknya dulu gitu ya setelah berapa itu. 10 menit kita break dulu gitu Nah, kayak. itu FYI. Iya. Break itu saya terapkan dari dosen saya di Korea. Hmm. Beliau itu 1 SKS, misalkan ada 3 SKS.
satu SKS kan 50 menit. Ya. Nah, misalkan kalau misalkan ada 2 SKS atau 3 SKS, beliau lakukan break 10 menit di tiap SKS-nya. Kayak gitu. Biar efektif gitu ya pembelajaran. Soalnya kan kadang kita juga terlalu fokus banget udah nonton mumet. gitu, informasi yang diserap nggak akan terlalu banyak Iya. gitu. Itu mungkin jadi sarana recharge dari otak sendiri ya. Toilet dulu. Toilet gitu. dulu, Minum minum, minum. kantin dulu bentar gitu kan. Sempet ya? Sempet, kan 10 menit. Oh iya, Dikasih. 10 menit ya. Oke. Selanjutnya Okta. Oke, mungkin aku mau nanya harapan Akang untuk diri Akang gitu ke depannya, pengennya kayak gimana? Untuk saya hanya Iya, ya banyak, saya berharapnya terlalu banyak atau nantinya. Singkatnya lah, singkatnya. untuk perjalanannya Ah. gitu istilahnya. Karena saya ibaratnya jadi dosen nih, udah jadi dosen di UPI, ya saya harap saya bisa karena gini, kesuksesan saya itu tergantung dari kalian. Kalau kalian sukses, berarti saya sukses. Jadi semoga saja saya bisa bikin kalian semua atau siapapun yang saya ajar bisa jadi sukses. Amin, 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 amin. Amin, amin. Amin, amin, amin. Sukses bareng-bareng. Amin, amin, amin. Nah, itu untuk apa? Harapan. Harapan gitu. Nah, kesan-pesan yang paling ditunggu-tunggu. Kesan-pesan untuk adik-adik gitu, istilahnya adik-adik di manajemen gitu. Kesan dan pesan gitu. Jadi Mungkin dari adik-adik manajemen juga, dari kita ada yang Iya. pengen kayak Akang jadi dosen, Oh. gimana tuh kiat-kiatnya atau kayak gimana tuh? kalau kata saya sih, lo punya duit, Masuk nih. Melek perkontenan gitu ya? Akang Melek kalau banget ya? misalnya lihat ini ya, Kang. kasih. Bahasa Inggris. Kasih. Akang coba deh lihat di Instagram @people@image. Kita tuh waktu itu ada bincang sapi. Nah, Jadi kita bener ngomongin itu tuh masalah duit itu Ah. dengan sapi gitu. Iya betul. Di situ tuh siapa sih talent? Abi ya? Iya, di situ Abi. Nyambung bener. Iya, jadi kayak lo punya duit saat gitu. Katanya kayak itu, lo punya duit saat. Nah, besok gue mau kurban gitu. Nah, gitu. Jadi sapi diajakin ngobrol ini seru banget gitu. Bagus. Oke, mungkin kita back to topic gitu ya. Nah, oh ya tadi ya. Itu dia. Kesan dan pesan. Ya, pesan untuk di tingkat kalau saya sebagai pernah jadi mahasiswa, sekarang saya jadi dosen, harus bisa diajak kerjasama lah sama dosen. Soalnya kenapa? Dosen tuh pasti pengen yang terbaik buat mahasiswanya. Nah, ketika dosen ibaratnya menginstruksikan seperti apa, atau misalkan menyarankan seperti apa, mohon diturutin dulu lah, Ya. diturutin kalau menurut saya. Sama kalau bisa dari semester awal kalian sudah menentukan kalian tuh pengen jadi apa di akhir ketika kalian lulus. Karena prodi itu sebenarnya punya tiga tujuan utama prodi: menghasilkan alumni atau menghasilkan outputnya, yaitu yang pertama dia tuh sebagai akademisi. Yang kedua itu dia alumni sebagai entrepreneur atau pengusaha. Yang ketiga itu sebagai profesional. Nah, kalian sebenarnya prodi juga kan bikin kurikulum, ngasih mata kuliah itu kan untuk mengakomodir kebutuhan dari ketiga output tersebut gitu. Beri bekal lah gitu ya. Nah, kalau bisa kalian tentukan nih dari sekarang kira-kira ketika kalian sudah lulus tuh mau jadi apa? Apakah mau jadi seorang profesional kah, akademisi kah, atau misalkan pengusaha? Karena ketika kalian udah tahu nih, kalian tuh nantinya bisa ketika kalian kuliah, kalian bisa tahu mata kuliah yang benar-benar kalian fokus. Karena saya yakin nggak akan semua mata kuliah bisa kita fokusin, saya yakin. Jadi dari sekarang kalian udah mulai nih, misalkan nanti misalkan semester berapa sih? 3. Aku semester 3. Semester 3 kalian mau kontrak mata kuliah apa aja? Nah, dari situ kira-kira yang bisa membantu membekali saya sebagai seorang profesional misalkan. Itu apa yang harus saya ambil dari sana, dari mata kuliah gitu. Itu sih saran saya. Sama ikut image. Nah, itu ikut image. Iya, betul. Benar. Ngebahas mengenai image Nah, gitu. ngebahas mengenai image nih. Ada juga dong kesan-pesan buat kabinet Daskara Image ini. Boleh dong, Kang. Jangan lupa visi sesungguhnya dari organisasi. Visi image apa? Visi image Okta jelas. Kebermanfaatan untuk seluruh
Seluruh ya? Ya semua Kebermanfaatan untuk iya. vertikal mau Kebermanfaatan untuk seluruh elemen bangsa. Iya. Sikat kusep. Nah, Iya. jangan lupa aja itu setiap kepengurusan pasti punya karakteristik masing-masing. Bentuk karakteristiknya seperti apa, tapi jangan lupa kalau visi image itu memang satu-satunya visi yang ada di organisasi. Kebermanfaatan untuk seluruh elemen bangsa. Karena kalau misalkan sebenarnya ini masih lama nggak sih? Boleh kan? Boleh banget kan. Kalau misalkan saya lihat analisis ini pakai SMART, kalian tahu nggak? Udah dapat manajemen strategik? Belum. Jadi ada analisis visi misi kalau di manajemen strategik itu ada namanya tuh kalau visi yang baik itu memiliki atau memenuhi beberapa indikator namanya itu SMART: specific, measurable, achievable, relate dan time bound. SMART itu SMART. Nah, kalau misalkan dilihat dari measure spesifik boleh lah misalkan kebermanfaatan. Cuman kebermanfaatannya kan kita nggak tahu nih. Ya, visi image itu seperti apa. Measurable juga sulit untuk diukur kapan ketercapaian visi tersebut. Cuman positifnya atau keuntungan yang dimiliki oleh kita bisa mendefinisikan sendiri si visinya. Mau itu kebermanfaatan dalam bidang apa khususnya, dan kita nyasar seluruh elemen bangsa yang mana. Karena kalau menurut saya bisa kita sasar semua, tapi harus ada beberapa elemen yang difokuskan. Kayak gitu. Itu sih saran saya mah. Nah, ada kesulitan nggak dulu waktu Akang jadi Wapresdir tuh? Kesulitan. Nah, kesulitan apa gitu? Ada nggak? Banyak sih kesulitan mah. Apalagi kalau misalkan seorang Wapres itu nggak tahu ya. Kalian silakan tanyakan pada Wapres sebelumnya. Karena Wapres itu nanggung kalau menurut saya mah. Nanggung. Presdir bukan, Dirdet bukan, karena yang punya keputusan tertinggi Presdir, yang punya kuasa terhadap departemennya Dirdet. Wapres itu sebenarnya ya nanggung gitu, serba nanggung semuanya juga. Kalau misalkan mau bikin sebuah kebijakan harus sesuai dengan instruksi dari Presiden itu, nggak bisa sembarangan. Kalau kita mau misalkan terjun langsung ke departemen, misalkan bikin sebuah proker atau gimana, terhalang sama Dirdet. Sebenarnya itu sih kesulitan paling mendasar dari seorang Wapres kalau menurut saya. Ini mah nggak tahu kalau misalkan kepengurusan lain. Untuk pengurusan saya kayak gitu. Tapi emang job desk intinya tuh apa sih jadi Wapresdir waktu itu gitu? Itu juga kalau nggak salah nih, nggak tahu si ADART atau apa GBPK GBPO ya. Itu nggak tahu masih ada kalau zaman saya itu tidak ada tugas tupoksi khusus buat wakil presiden direktur. Silakan dicek ya, dikonfirmasi lagi. Kalau di saya waktu itu saya tidak menemukan tupoksi sebenarnya itu Wapres itu seperti apa. Cuman kita presiden direktur sendiri yang mendefinisikan Wapres itu gunanya untuk mendampingi saya ibaratnya mah tangan kanannya. Kalau misalkan di kerajaan itu apa ya namanya ya? Penasehat lah. Penasehat. Penasehat lah. Wapres itu dulu waktu zaman saya bunyi seperti itu, penasehat dari presiden. Dan kalau misalkan absen kayak gimana presiden, misalkan kalau ada suatu kejadian yang di luar prediksi, misalkan presidennya meninggal atau kemana gitu, atau keluar dari manajemen, Wapres yang menggantikan gitu. Jadi bukan ngintil-ngintilin doang. Enggak gitu. dong. Harusnya sih kalau gitu. Cuman ya gimana lagi gitu kan. Kan wakil ya, Iya. wakil. Ya, betul banget. Oke, nggak kerasa nih Rangga, karena keterbatasan waktu kan kita nggak bisa ngobrol terus-terusan nih sama Kang Dibias, karena Kang Dibias kan iya banyak kegiatannya gitu, kita harus menyesuaikan. sekarang jadi Enggak ada. Boleh sok aja lanjut. Tapi mungkin sayang banget gitu ya, kita harus dicukupkan di sini nih Kang, karena satu dan lain banyak gitu ya. Kita juga sangat mengerti gitu kesibukan Kang Dibi. Aku nggak bilang sibuk loh. Apalagi sekarang jadi dosen nih. Tadi Iya. absen. Aduh takutnya belum absen Iya, gitu. tapi bilangnya nggak sibuk, tapi kan sebenarnya mah Oh, oh masih bisa tipsen Tipsen ke Pak Budi. Pak Budi. Oke, mungkin senang banget gitu ya, karena hari ini kita bisa ngobrol langsung dari alumni yang jadi dosen juga. Jadi ceritanya emang inspiratif banget gitu. Mungkin aku mau minta closing statement dari Kang Dibias. Statement. Iya. Punya duit. Udah. Closing statementnya harus, ini kan ibaratnya melakukan atau ngasih closing statementnya harus yang benar-benar
nempel banget kan di Iya. Tapi tadi nempel banget loh bener banget. yang masalah yang apa sih, kesempatan. Nah itu aja deh, yaudah itu aja saya ulang ya, saya ulang. Dengerin Ini ya, saya kalau nggak salah dari Pomagers. komposer ya. Jadi, keberuntungan itu bisa diciptakan karena keberuntungan merupakan kondisi di mana kesempatan bertemu dengan kemampuan. Iya. Kesempatan bisa dicari, kemampuan bisa diasah. Artinya keberuntungan bisa dibuat, bisa diciptakan. Betul banget. Sangat inspiratif buat Pomagers nih. Jadi yang semangat itu ya di Benar banget. mahasiswa itu. Jadi kita jangan apa ya, jangan gampang ngedown gitu. Aku mah nggak bisa. Karena kesempatan itu bisa diciptakan gitu. Aku juga mau ucapin terima kasih Iya. nih buat Akang udah nyempetin meskipun ya dengan kesibukannya gitu tadi. Gak mungkin sih kalau enggak Wak ya. Iya, nggak mungkin tadi. Sangat Kang Dimas ini sangat rendah hati ya. Jadi kayak itu banget. aku nggak sibuk padahal mah pasti banyak banget yang dia Pasti ya banyak kan. Senang banget ya Kang, thank you banget Kang Dimas gitu untuk sharing hari ini gitu ya, sangat insightful buat Pomagers gitu. Kita juga jadi merasa nambah insightful ya. Bener banget, banyak knowledge yang Iya. dapat tadi dari Korea juga kan. Itu podcastnya namanya apa? Pomage. Podcastnya Image. Jadi Apa tagline-nya? Podcastnya Image. Pomage. podcastnya Image. Image. boleh deh Kang. Nah, itu Sekali boleh, lagi, Kang. boleh. Kang, boleh dong. Sekali lagi Kang. Pomage. Podcastnya Image. Yeay. Gini, ada intonasinya coba Okta. Kamu Apa ya? Gimana ya? kamu Pomage gitu. Oh, kamu Pomage? Kamu. Oh, gitu. Coba. Pomage, podcastnya Image. Aku kan. Oh iya benar. Coba, Oh, coba. Oke, 1, 2, 3. Pomage. Podcastnya Image. Tangan. Oke, jadi mungkin aku dan Rangga mau ngucapin maaf kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kata nih selama kita ngobrol-ngobrol tadi. Gitu. Ya saya juga minta maaf kalau misalkan bisa ada yang salah. Saya salah berucap sih, kasar atau apa gitu ya. Mohon maaf ya. Bisa ada misinformasi juga, nanti tolong di Iya. apa namanya tuh? Dikoreksi. Dikoreksi. Oh, baik. Gitu, oke. Ada cut-to-cutnya. Gak kerasa kita udah di akhir segmen gitu. Oh, di akhir segmen. Iya. Jadi Sayang kita banget. harus closing nih, sedih banget. Oke, jadi mungkin di episode 2 ini kita udah ngebahas perjalanan Kang Dibias dari menjadi mahasiswa ke Korea, terus tiba-tiba ada di UPI sebagai dosen gitu. Ada banyak banget hal yang bisa kita terapin dan kita pelajarin gitu intinya gitu ya. Nah, jadi Mungkin dari aku dan Rangga di episode 2 ini segini aja. oke. Oke. Itu diri. Oke, kita aku dan Rangga mau pamit undur diri. Makasih banyak Pomagers yang udah dengerin sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Hai, halo Pomagers. Balik lagi bareng aku Rangga Herdiansah. Dan aku podcaster magang Aryadi Putra. Betul banget. Nah, di sini posisi Arya tuh di Manfest. Betul, bakalan jadi super sub. Kayak Garnacho di Manchester Yes, United. gantiin Mamang Arif. Betul, selalu menjadi pembeda. Karena kenapa Mamang Arif bisa diganti? Bang Arif kemarin tuh kena liver. Amit-amit. Nggak kena liver. Ini kena apa? Ada masalah ada. Betul banget. Ya, Jadi, ada. di sini ngapain nih? Kita tuh bakal bacain Manfest. Orang-orang yang bersembunyi di balik website gitu-gitu. Oke. Yang nggak berani secara gini langsung lah gitu. Ini kita udah dapat kiriman Manfest sudah lebih dari 1000 ya. Betul katanya. banget. Maaf ini orang yang nggak keabsen satu-satu Yes, karena yes, kita pun yes, bingung yes. ngelihatnya gitu. Mau pilih yang mana dulu? Paling yang kita utamain yang gokil-gokil dulu. Iya, gitu. oke. Betul Yang banget. pertama nih siapa nih yang mau milih? Boleh Arya dulu aja. Oke nih, yang pertama nih katanya semoga kita nggak overproduktif ya. Amin dulu, amin dulu. Betul, karena beri tanggapan dong ya, kasih reaction gitu. Iya, karena apa ya, yang semua produk over tuh nggak baik loh guys. Betul Kayak banget. Kita kalau kebanyakan minum obat jadinya Overdosis, jamu, obat, apalagi. Pokoknya yang nggak baik-baik. Kalau misalnya main HP terus overheat. Betul. Betul banget. Jadi pokoknya nggak boleh ya over. Nggak boleh. Harus Oke. ada ininya. Nah, ini overproduktif juga bakalan ngedapetin atau berdampak burnout kayak gitu ya. Yes, nanti Betul. kita tuh gampang stres. Betul banget. Ntar muncul jerawat. Yes, Ya, breakout ya. Aku jerawatan kayaknya aku juga overproduktif nih. Oke. Oke, next ya. Boleh. Sob.
Silakan Rangga. Min sekalian salam buat Lana Hihio. Ini belakangnya Hihio agak alay sih tapi aku bacain Alay. Gak apa-apa aku Flag bacain. banget ya. Nggak apa-apa. Agak alay ini. Min sekalian salam buat Lana. Boleh ntar aku salamin di sini tuh selain menjadi podcaster kita tuh menjadi darah hubung, menjadi Cuman bridge. jembatan. seorang Lana tuh lagi susah dikontak. Betul banget. Lagi katanya ngurusin apa gitu di kampungnya gitu. Yes. Oh, Karang Taruna gitu. Karang Taruna. Sekarang tuh kita nge-tag podcast tuh tanggal berapa gitu udah dekat ke Agustus, 17 Agustus. Dia menjadi ketua pelaksana Karang Taruna. Gitu. Oke. Betul banget. Next. Next ini nih. Kayaknya mah ini ada dendam pribadi nih. Apa? Katanya tolong ya kalau gibah lihat tempat tong riweuh. Oh, Tong Riweuh. Bagus ini. Di mix sama ini ya Sundaan. Tong Riweuh. Jadi buat teman-teman yang bukan orang Sunda, riweuh tuh apa ya? Jangan kayak rame lah. Iya ramai gitu, lihat tempat Gitu, kalau lihat gibah. tempat, Emang gibah apa sih ini biasanya? Biasanya nih yang gibah nggak lihat tempat tuh cewek-cewek. Betul, cewek-cewek. Iya apalagi lihat di angkatan kita ya. Iya, Ih, di depan fakultas tuh gedung fakultas langsung itu. betul banget. Mulutnya tuh mercon-mercon cewek-cewek di kita Iya. tuh. Dua-dua tuh cuman ya alhamdulillah teman-teman dengan kemerconannya kita Yes. udah akrab. Bener. Tidak Penting kan? nih saran aku mah ya daripada gibah mending ngomong langsung aja karena Betul. kita daripada dipendem mending kita jujur aja. Kita juga sering kok di Monet. Iya. Jadi hal biasa gitu Iya, buat kita. chill aja, bro, di chill. Empang kita biasa makanya Chill, langsung aja ngomong chill, gitu. Jangan yes. kayak gibah-gibah gitu. Boleh nextnya? Oke, boleh. Apa nih? Lan daripada LDR mending sama aku aja nih. Lan apa siapa nih Lan? Mang Elan. Mang Elan. Mang Elan gitu. Iya, Siapa? Mang Elan sepertinya. Mang Elan daripada LDR mending aku aja. Mungkin Arya bisa ngasih. Menurut aku mah ini untuk saran untuk Mang Elan ya, daripada LDR mending sama aku aja. Mending sikat yang di sini, yang di jauhnya juga tetap. Betul. Bener. Betul banget. Bener, Itu Jess. maksimal. Setiap kota tuh kita tuh ada Iya, gitu, gitu. memaksimalkan kesempatan yang ada. Betul banget. Jadi di Bandung ntar susah nginep ada. Ada. Di mana ini nggak tahu LDR yang Misalnya di Jogja. Betul. Ada cewek. Ntar ada juga gitu. Iya. Itu jadi kemana-mana tuh nggak pendek langkahnya gitu. Next ya, Next. saya yang bacanya. Boleh? Katanya salam dong buat Kang Uus yang suka lehoan. Emang Kang Uus suka ini? Oh, dia sinusitis akut. Oh Allah Akbar, kasihan. Tapi Tapi walaupun gitu-gitu juga dia mirip opa-opa Korea. Apalagi rambutnya itu. betul banget. Iya. Opa-opa Korea yang kayak di Bojong Soang, bener. Balai Endah, Iya. gitu tuh. Apalagi dia tuh kalau setiap lagi ngobrol tiba-tiba Kenapa gitu? nggak tahu itu udah kayak apa ya namanya bawaan dari langit. Oh, gitu. Sering apa ya bilang tuh sering kopi kan. Iya. Udah kena sakap. Oh iya, asam lambung gitu. Asam lambung. Sering asam lambung, ada asur juga dia tuh, Iya, asam bener. urat. Terus kalian buat terapi kepret itu ada di Subang. Jadi di gini, ada terapinya. Itu langsung sembuh itu. Iya, langsung sembuh semua. Iya. Ampuh. Dia tuh tersertifikasi. Kemarin tuh aku baru lihat sama Akas kalau nggak salah. Oke, sertifikasinya. Oke, deh itu salam buat Akang Uus. Iya. Semoga lekas sembuh ya. Amin. Dan sinusitisnya. Next. Oke. Kang Rangga. Dari aku buat dia jangan lupa makan ya. Sekarang lagi musim apa-apa Waduh. sendiri. Iya, kamu aja kali yang sendiri aku mau ngomong. Kayaknya kita berdua ini sekarang. Berdua ini. Berdua. Ada teman-teman juga. Iya. Oh enggak sendiri. Ini mah Ngaco kamu. Kasihan. Nggak mungkin kalau sendiri itu. Nah, kalau misalnya Arya sekarang sendiri nggak sih? Alhamdulillah sedang enggak nih. Alhamdulillah. Jadi ntar kalau udah ini dari siapa ya kira-kira? Dari ladies namanya. Iya. Atau enggak kalau cowok alay. Iya dulu. Oke, next. Boleh. Next nih info Akang Kori manajemen. Akang Kori manajemen. Oh, Akang Kori itu yang azan yang Iya. bacain. Mamang Vicky. Oh, ya ada. Mamang Vicky. Jadi di manajemen angkatan 2022 tuh kita punya apa ya? Punya masterpiece gitu dalam segi kerohanian. Yes. Kita tuh apa ya? Punya salah satu Sebuah ajan. Sebuah ajan dia. Pokoknya dia kalau ajan semua orang pada nengok langsung. Betul Langsung banget. pengen OTW ke masjid untuk diajanin. betul banget. Dan katanya fee-nya juga lumayan gede tuh Fee-nya? kalau undang dia. Iya katanya
agak hitungan. Iya betul, makanya disebut Ustadz Ngamen kalau di manajemen. Karena kalau dia disuruh jadi aku kalau MC sebutnya pembacaan doa dari Ki Abu pengen fit terus. Pengen fit terus katanya. Cuman ya kualitasnya Iya, nggak usah betul. diambil lagi udah tingkat nasional. Betul. It's okay lah ya. Azan gitu. juara nasional kan? Iya, ke-1 katanya kalau nggak salah. Kita buat manajemen karena memang kreatif, bukan dari dari akademiknya aja gitu, dari manajemen doang. Tapi di luar itu udah punya kelebihan dalam bidang tertentu gitu. Aku jadi pemain bola. Aku jadi pemain karambol. Betul. Kelihatan muka-mukanya ada terigu-terigunya gitu, karena emang karambol kan pakai terigu. Benar. Ya gitu, manajemen memang variatif. Udah ya? Udah semuanya ini yang kita bacanya udah kita seleksi udah ya? Udah betul banget. Oke. Nah, untuk main phase selanjutnya kalian ntar teman-teman mau manajemen ataupun bukan gitu. Yes, boleh. Jadi bisa ntar kepoin langsung Instagramnya Pomage podcastnya Image gitu. Nanti ada link tertera ya. Betul. Itu nanti kalian tinggal isi aja manifestnya gitu. Buat yang nggak berani secara langsung ke anak mene mau itu internal atau eksternal, jadi bisa sampein aja langsung gitu. Nanti kita bacain betul banget. Tetap pantengin aja di YouTube-nya, di Spotify, only on YouTube dan Spotify ya. Yes, that's right. Betul. Jadi ntar kalian lihat aja di YouTube dan Spotify-nya kebaca atau enggak. Pastinya dibaca sih ya. Insya Allah kita baca terus. Jadi oke, paling segitu aja. Rangga Ardiansyah pamit. Ahyari Putra juga sini pamit. Bye bye. Mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next episode.